Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Pilu nikahi duda 19 tahun lebih tua. Mantan putri Indonesia ini diam-diam sudah 13 tahun berjuang lawan autoimun. 25% organku belum sembuh. Masih ingatkah Putri Indonesia 2010 Korrie Sandioriva? Paras cantik Korrie Sandioriva membuatnya ditunjuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2010 lalu. Nama Korrie Sandioriva sempat menggemparkan tanah air pada 2009 lalu karena pertengkarannya dengan sang mama Ferryawati. Ferryawati menangis di media dan mengatakan anaknya tak pulang sampai menyebut sosok Mr. R yang dituding jadi penyebabnya. Lama tak terdengar kabarnya. Ternyata Korrie Sandioriva sudah 2 kali menikah. Ia juga ternyata sudah 13 tahun hidup berjuang melawan penyakit autoimun. Dipantau Great Fame ID dari akun Instagramnya @KorrieSandioriva, mantan istri Raymond Yetungka itu kerap membagikan caranya berjuang untuk sembuh. Korrie mengatakan bahwa selama ini kerap mengalami gangguan mengerikan, mulai dari sakit kepala tak tertahankan hingga rambut rusak. Rambut adalah mahkota. Dampak dari autoimun disease adalah rambut rontok kering dan bercabang dan terlihat kusam. Bahkan timbul seperti kerak kepala, tulis Korrie dalam unggahannya. Tak main-main, Korrie ternyata sudah berpindah-pindah negara untuk menjalani pengobatan autoimun. Dilansir wartakotalive.com, Korrie pernah menyambangi Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura untuk jalani terapi autoimun. Di Korea Selatan, Korrie Sandioriva bahkan menjalani pengobatan hingga 3 bulan lamanya, hingga akhirnya kini bisa berhenti makan obat-obatan. Korrie Sandioriva mengatakan dirinya terkena autoimun di usia 17 tahun, di mana saat itu ia merupakan finalis termuda Putri Indonesia. Hal ini membuatnya stres berat sampai kerap pingsan, sesak napas, dan sakit kepala hebat. Saat diperiksa ke dokter, finalis Miss Universe tahun 2010 itu langsung memahami bahwa ia menderita autoimun lupus. 7 tahun lamanya berjuang dan menjalani berbagai macam pemeriksaan, ia baru menerima jika penyakitnya sulit disembuhkan. Kini 13 tahun berjuang hadapi autoimun, kini Korrie Sandioriva bisa benar-benar terlepas dari obat-obatan meski biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Memang selama 13 tahun ini apabila dikalkulasikan biaya keluar untuk treatment saya bisa beli rumah mungkin, ujarnya dalam diskusi bertajuk Autoimmune Won't Keep You Out, Living Well with Loved Ones pada Kamis 7 Oktober 2021. Korrie juga mengaku kesembuhannya ini berkat dukungan penuh orang-orang sekitar, terutama sang suami yang sudah 1 tahun bersamanya, Sahrai. Hal itu diungkapkan Korrie saat ia mengunggah foto hitam putih dirinya yang bersandar di punggung lelaki 19 tahun lebih tua itu. Selain menderita penyakit autoimun, Korrie juga mengalami perjalanan asmara yang terbilang lika-liku. Setelah mendapat tantangan dari sang ibunda, Korrie memutuskan mengakhiri hubungannya dengan sosok berinisial R yang dikencaninya saat SMA itu. Dilansir dari tribunnews.com, sosok R membuat Ferryawati naik darah karena selalu mengatur hidup putrinya. Si R langsung bilang ke saya, anak kamu kalau nggak saya beresin bisa gila. Apa maksud kamu? Kamu hati-hati yang ngomongnya. Kalau nggak, saya akan kejar kamu sampai liang lahat. Terus saya jadi prihatin melihat Korrie jelas Ferryawati di bilangan Pondok Indah pada Senin 6 September 2010. Korrie berjanji tidak akan pernah bertemu lagi dengan si R, tapi suatu hari saat Korrie dirawat di rumah sakit, sang ibu menemukan SMS. Saya melihat SMS masuk, namanya dari Mr. R berubah namanya menjadi Mr. Vino. Di SMS itu Korrie suruh melepas burung pipit. Awalnya saya diam saja, tapi kelamaan Korrie telah berubah dan terus mengikuti perintah si R, beber Ferryawati. Kedekatan Korrie bukan hal yang lazim lantaran perilaku seorang anak. 1 kali 24 jam selalu mengikuti petunjuk Mr. R. Bahkan setelah pulang dari ajang Miss Universe, kontestan yang mewakili Indonesia tersebut belum bertemu dengan kedua orang tuanya.
Hingga akhirnya Cory menikah dengan aktor Raymond Yetungka pada 2012 lalu dan dikaruniai seorang putra, Ganesha Tashitungka. Sayangnya pernikahan mereka berakhir di tahun 2018 lantaran Cory mengira ada orang ketiga saat suaminya 6 bulan tak pulang dengan alasan syuting film. 2 tahun lamanya menjanda, Cory lantas menerima pinangan Shahrae, seorang pilot sekaligus bos tempatnya bekerja. Shahrae merupakan duda anak 4 dan sudah mengenal baik keluarga Cory, terutama sang mama. Bahkan sebelum meninggal dunia, Periawati yang juga menderita autoimun meminta Cory untuk segera menikah. Cory dan Shahrae melangsungkan pernikahan pada 6 Juni 2020 lalu dan dihadiri saudara serta kerabat terdekat. Meski telah bercerai, hubungan Cory dan Raymond juga masih baik, bahkan Raymond juga dekat dengan Shahrae dan anak-anak. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.